Syafmita sebagai moderator dari kelompok 7 akan memulai diskusi pada siang ini. Baiklah, untuk pertama kali disilakan kepada teman-teman untuk menonton video dari link yang telah dibagikan di grup. Kepada teman-teman disilakan. Diberikan waktu sekitar 13 menit untuk teman-teman menonton videonya.
She tells him, oh, love. No one's ever gonna hurt you enough. Apakah dari teman-teman sudah selesai menonton videonya?
Izin Udah ya, Lah. bertanya, Dor. Udah boleh bertanya. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan materi? Pas. Baiklah, jika tidak ada, dipersilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Sesi Izin pertama bertanya, akan moderator. dibuka untuk 3 pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Moderator. Izin moderator. Dipersilakan kepada Anissa Mardatilah untuk bertanya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anessa Madatila dengan NIM 20031119. Saya ingin bertanya, di dalam PPT dijelaskan bahwa ada pembelajaran berbasis e-learning. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita melaksanakan pembelajaran daring yang juga menggunakan e-learning. Apakah menurut teman-teman, apakah kita sudah efektif dalam menggunakan e-learning tersebut atau belum? Dan apa alasannya? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Baiklah, dipersilahkan kepada Yusraini. Kepada teman-teman yang sudah bertanya, dimohon untuk menulisnya di kolom chat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusraini Reskia dengan NIM 20031039 dari kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya adalah, coba jelaskan gambaran sejarah perjalanan perkembangan TIK dari masa ke masa yang membantu guru dalam proses pengajaran di kelas. Sekali lagi, coba jelaskan gambaran sejarah perjalanan perkembangan TIK dari masa ke masa yang membantu guru dalam proses pengajaran di kelas. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dipersilakan kepada Mutia Apriyuliza untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Priyuliza dari kelompok 2 dengan NIM 20031019. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Dari beberapa info yang saya dapatkan dari sosial media, UNP akan menerapkan sistem blended di tahun 2021. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut kelompok penyaji, efektifkah sistem blended yang akan diterapkan, dan apakah ada kendala-kendala dalam penerapan sistem tersebut? Jika ada, bisa teman-teman berikan contohnya dan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Dimohon kepada teman-teman yang sudah bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di room chat. Dan beri kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nesa. Apa pertanyaan? Pertanyaan dari Nesa yaitu, apakah sudah efektif penggunaan dari e-learning? Menurut saya penggunaan dari e-learning itu sudah efektif, tapi itu tergantung dari kita sendiri juga. Karena dengan menggunakan e-learning ini pasti kan kebanyakan kita akan terkendala jaringan juga. Tapi dari e-learning ini kita juga mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan dari sistem e-learning ini yaitu fleksibilitas. Kelebihan dari e-learning diantaranya yaitu dapat diakses dengan mudah. Kita bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu biayanya juga lebih terjangkau. Yang ketiga yaitu waktu belajarnya yang fleksibel. Dan yang keempat yaitu wawasannya yang luas. Tapi dari kelebihan e-learning ini juga ada kekurangannya. Di antaranya yaitu keterbatasan akses internet atau jaringan. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Yang ketiga yaitu pemahaman terhadap materinya yang agak susah kita mengerti. Yang keempat yaitu minimnya pengawasan dalam belajar. Sekian menurut saya. Apakah Anessa mengerti? Terima kasih, Sela. Nesa, terima kasih, Sela, sudah dimengerti. Baiklah, kepada Baiklah, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Sela? Izin menambahkan, moderator. Ya, dipersilakan kepada Yusraini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusraini Reskia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yusraini Reskia akan mencoba menambahkan jawaban dari Sela Jamatul Kirana tadi. Menurut saya, mengenai pertanyaan yaitu, sudah efektifkah e-learning yang kita laksanakan saat sekarang ini? Menurut saya, dari segi metode, mungkin e-learning yang sudah kita gunakan saat ini sudah efektif. Namun, jika kita lihat dalam pelaksanaannya, e-learning yang ada di sekarang ini juga terdapat banyak kendala dalam pembelajarannya tersebut. Sebagaimana yang kita tahu, itu dikendalakan oleh sinyal, kemudian juga oleh biaya. Nah, untuk mengakses e-learning, kita memerlukan paket. Nah, kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu, mungkin itu menjadi salah satu kendala untuk mengakses e-learning tersebut. Kemudian, jika kita lihat dari banyaknya tugas, juga kalau misalnya dosennya mungkin sibuk, tentunya dia akan menggunakan e-learning untuk
sebagai bahan untuk pengaksesan tugas saja. Jadi siswa menjadi terbebani dengan banyaknya tugas. Kemudian dengan keterbatasannya interaksi, membuat kita menjadi kurang memahami dalam pembelajaran tersebut. Kita juga kurang bisa dalam bertanya secara lebih mendetail tentang pembelajaran yang diterangkan oleh dosen yang mengajar. Itu menurut saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kepada wabarakatuh. Yusraini Rizkia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pertanyaan Mutia Apriyuliza akan dijawab oleh Firdaus. Kepada Firdaus, disilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mutia. Secara ringkas saja ya pertanyaannya. Efektifkah sistem blended learning di UNP? Kemukakan kendalanya. Kalau menanya keefektifan dari blended ini tergantung dari siswa dan dosennya sendiri. Mahasiswa. Kan bisa dilihat dari pengertiannya. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Memperkenalkan berbagai pilihan media dialog dan fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning ini juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung, face to face. Jadi kalau keefektifan ini mungkin lebih ke arah yang memang efektif. Tapi ini juga tergantung kepada mahasiswa dan dosennya tersebut. Dan adapun kendala dari penggunaan blended learning ini, mungkin itu mengacu pada kekurangan dari blended learning ini, yaitu pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Jadi mungkin ini agak susah bagi pengajar untuk melakukannya, apalagi pengajar-pengajarnya sudah yang tidak mudah lagi. Yang selanjutnya, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman tentang teknologi. Yang ketiga, diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning ini. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Ya, moderator. Terima kasih kepada Firdaus. Apakah Mutia Apriyuliza bisa memahami jawaban dari Firdaus? Baik, kelompok penyaji, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya?
Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Yusraini Rezkia akan dijawab oleh Dinda. Kepada Dinda, disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yusraini tentang perkembangan TIK dari masa ke masa. Perkembangan TIK dimulai dari penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell, kemudian transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio, penemuan sistem televisi, penemuan komputer elektronik, penemuan internet, penemuan surat elektronik, dan penemuan telepon genggam. Dalam berkembangnya teknologi, tentunya sangat mendukung mutu pendidikan di Indonesia. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi tentu tidak semudah yang dibayangkan. Diperlukan sumber daya manusia yang cakap menggunakannya. Karena di samping dampak positif dengan adanya teknologi, tentu dampak negatif pula tidak dapat dihindarkan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dirasakan manfaatnya dalam bidang pendidikan. Pencarian pengetahuan dan teori dapat dengan mudah ditemukan. Pengetahuan sudah tidak terbatas pada apa yang ditulis di dalam buku. Dengan perkembangan TIK, mahasiswa tidak perlu mengumpulkan tugas mereka dalam bentuk hard copy, tetapi sudah dalam bentuk soft copy dengan mengirimkannya melalui email kepada dosennya. Sekian, hanya itu yang bisa didapat. Apakah Yusra ini bisa mengerti? Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji. Saya mengerti atas jawaban yang telah disampaikan. Terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika tidak ada, maka dilanjutkan sesi tanya-jawab yang kedua untuk 2 pertanyaan lagi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Izin moderator bertanya. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Silakan kepada Tahfidul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan bertanya tentang bagaimana solusi kalau sekolah tersebut tidak memadai fasilitas TIK-nya. Baik, terima kasih. Dimohon untuk menuliskannya di room chat. Selanjutnya, pertanyaan saya lagi. Tanya moderator. Tanya moderator. Dipersilakan kepada Putri Silmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Silmi Nurul Fadilah ingin bertanya mengenai isu tentang para pendidik atau guru yang tidak bisa menguasai teknologi dengan baik, maka akan dipensiun dinikan. Mengenai hal ini, bagaimana pendapat kelompok penyaji tentang hal ini? Apakah tidak ada solusi lain atau solusi yang lebih baik sehingga isu tersebut tidak terjadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Puput untuk menuliskan pertanyaannya di room chat.
Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan data video Irsyad Henry, yaitu bagaimana solusi jika fasilitas TIK di sekolah tersebut kurang memadai. Nah, jika suatu sekolah tidak bisa memenuhi fasilitas TIK untuk pramuridnya, mungkin itu merupakan suatu kendala karena bisa saja sekolah tersebut belum diberi bantuan oleh pemerintahnya. Jadi, supaya bisa memenuhi fasilitas yang belum terpenuhi tersebut, sekolah bisa mengajukan proposal kepada Dinas Pendidikan setempat agar Dinas Pendidikan tersebut bisa mencairkan dana bosnya untuk sekolah tersebut agar fasilitas-fasilitas untuk TIK-nya bisa terpenuhi. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa dimengerti dan diterima? Baik, saya mengerti atas jawaban dari Yolanda.
Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri Silmi Nurul Fadila. Mengenai isu tentang para pendidik atau guru yang tidak mampu menguasai teknologi dengan baik, khususnya dalam proses mengajar akan dipensiun dinikan. Bagaimana pendapat kelompok penyaji tentang hal ini? Menurut pendapat kami, hal tersebut sangat disayangkan karena para tenaga pendidik atau guru tersebut telah melakukan perjuangan yang besar untuk menjadi seorang tenaga pendidik atau seorang guru. Mereka telah mengikuti pendidikan yang lumayan lama. Kemudian juga para tenaga pendidik ini juga telah melakukan pelatihan bagaimana terampil untuk menjadi seorang guru. Nah, jika mereka tidak bisa menguasai TIK kemudian dipensiun dinikan, hal tersebut sangatlah menyedihkan. Solusinya yaitu dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru atau para tenaga pendidik tersebut, pelatihan bagaimana cara menguasai perkembangan TIK yang sedang terjadi. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok penyaji. Saya mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan dari Zainul Amri mengenai homeschooling itu bukan materi dari kelompok kami. Jadi mohon maaf jawabannya tidak kami berikan. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan jawaban dari jawaban dari pertanyaan Putri Silmi? Jika tidak ada, maka diskusi kita pada siang ini telah berakhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, udah boleh leave dari Zoom-nya.